Tapi keren kakak nggak ngerokok dari dulu, gak pernah nyobain. Enggak, orang yang punya privilege itu belum tentu sukses, apalagi kita yang nggak punya Ya apa-apa. betul. Loker sekarang maksimal 25. Mereka memilih buat having fun di usia muda. Hello, welcome back to Learning with Gina. Sekarang aku sama kakak ini, kakak Farhan. Halo. Halo. Kian boleh diceritain gak sih kak, kakak tuh siapa sih sebenarnya bisa diundang ke sini gitu? Oh ya, boleh-boleh. Jadi kenalin ya, aku Farhan Ahmad Raffi. Sekarang aku mahasiswa tingkat akhir di Politeknik Negeri Bandung. Terus aku juga bekerja sebagai freelancer sejak 2020, khususnya di freelancer desainer grafis. Dan memang aku udah nyelesain beberapa project secara profesional gitu. Ya, ya mungkin Keren. itu sisi produktifnya ya. Oke. Kalau misalnya kita bicara tentang belajar nih ya, Ya. pasti kan kayak ada nih kayak titik terendah mungkin ya yang pernah kita lalui sehingga akhirnya mungkin kakak jadinya mau nih kerja gitu kan. Oh ya. Ada gak sih kayak titik terendah yang akhirnya memotivasi kakak untuk bisa sampai di titik sekarang gitu? Mungkin kisah kelam gitu, Ya titik kisah kelam titik mungkin ya. yang Bisa titik di, berat gitu ya, iya ya. kenapa bisa produktif. Mungkin yang jadi motivasi bagi aku itu dari background keluarga sih. Jadi kayak eh gak apa-apa nih cerita nih. Jadi Gak apa-apa. ayah aku tuh kerja sebagai kontraktor di luar pulau. Dan memang waktu itu tuh, waktu awal COVID tuh kayak si perusahaannya tuh kayak kurang Ini ya. pemasukan gitu. Jadi dibayarnya tuh telat kan gitu. Ya aku mikir ya ini aku gak bisa ngandelin terus ayah Orang aku tua. kan gitu. Iya ya. Gak bisa ngandelin terus orang tua. Dan ya seminimalnya kalau mau jajan tuh adalah uang sendiri Itu gitu. sendiri ya. Ya jadi dari situ ya memang aku eh, memutuskan untuk effort lebih gitu. Dan ini tuh kebetulan karena aku tuh juga suka desain grafis gitu sejak sebelum titik itu tuh Iya gitu. ya. Jadi ya udah aku coba freelancer gitu. Ya akhirnya memang karena ya udahlah sekalian maju gitu kan dari situ tuh. Ya udah jadi sampai sekarang tuh aku masih berprofesi sebagai desainer grafis gitu. Di samping kewajiban aku sebagai mahasiswa gitu ya. Oke oke. Kalau boleh tahu berarti kakak kan mungkin kalau di kuliah tuh sibuk banget ya. Ya, apalagi di vokasi itu biasanya lebih sibuk dari Iya ya, universitas iya gitu. ya. Apalagi di Polban itu emang sibuk banget. Berarti kan maksudnya kakak gimana cara adaptasi, cara manage waktunya gitu biar kerjaan oke, aku dapat uang gitu. Terus juga kewajiban sebagai mahasiswa tetap Tetap terjalani jalan gitu gitu ya. ya. Memang aku tuh punya skala prioritas gitu ya. Jadi misalkan eh jadi by deadline gitu. Misalkan ada tugas dulu, ya udah aku beresin dulu baru bisa fokus ke kerjaan gitu. Ya. Atau sebaliknya misalkan ada deadline dulu dari klien nih. Misalkan malam ini, ya udah aku beresin dulu si kerjaan baru ngerjain si tugas-tugas itu gitu. Aku juga memang orangnya jarang main game gitu kan. Jadi ya jarang main game jadi agak ini teman tuh ya udah buat ngobrol Oh gitu. iya ya. Teman-teman main Mobile Legend ya udah aku ngapain lagi gitu. Oh. Entah pulang duluan, entah ngerjain tugas gitu kan. Ya karena itu tadi balik lagi motivasi oh ini ayah aku udah capek-capek kerja di luar terus lagi kesulitan nih ekonominya. Ya aku nggak bisa nyantai lah gitu. Tapi kakak ini gak sih? Kayaknya ya dari ceritanya gitu ya, kayak gak mau ketergantungan sama orang tua. Iya, iya. Kayaknya anak pertama ya, Iya betul, aku benar, anak iya pertama kan? gitu. Jadi waduh ada tekanan lebih lah Ya, daripada anak kedua, anak ketiga gitu kan. Ya anak pertama gitu harus jadi contoh, laki-laki lagi ya. laki-laki lagi. Capek dah. Siapa ya? Terus mungkin gimana caranya kakak manage emosi kakak dengan kesibukan-kesibukan itu gitu. Oh, jadi dikala ada dua kesibukan itu kerjaan sama kampus gimana caranya aku Ya kayak mungkin kan di kepala, wah kontrol gitu. emosi gitu ya.
Mungkin aku kalau gitu sih ya nggak aneh-aneh ya, maksudnya nggak kayak main dulu kemana gitu ya, Hmm. sesimpel tiduran dulu gitu kan, denger Hmm. lagu dulu, makan dulu gitu. Ya karena aku anak rumahan juga kan gitu. Jadi Iya ya. kayak ya udah aku ya makan, tidur, Hmm. denger lagu paling gitu. Main game kan enggak gitu. Iya ya. Jadi ya udah itu, nggak nggak healing Ya udahlah, gitu ya. simpel-simpel aja Iya ya itu ya. kan karena itu kan maksudnya keteteran tuh masih di titik sibuknya Hmm. kan. Jadi belum punya waktu healing. Dia udah itu cari yang ya simpel-simpel aja lah gitu. Benar-benar. Terus kalau kesibukan kakak kan mungkin di luar kampus tuh jadi desainer Mm-mm. grafis. Kalau di kampus sendiri gitu, kakak ada kesibukan apa sekarang? Kesibukan jadi di kampus tuh bisa dibilang aku tuh apa ya? Asisten dosen gitu ya. Uh, Ya jadi Keren. walaupun di Polbantu nggak ada istilah asisten dosennya, nggak ada Iya ya. jabatan itu, tapi tetap aja dosen-dosen tuh selalu ngandelin aku gitu. Hmm. Misalnya kayak Farhan tolong cariin orang buat ngerjain ini gitu, itu ke saya gitu. Oh. Atau langsung atau kerjanya tuh langsung ke saya, Farhan tolong bikinin ini, tolong cariin ini juga itu ke saya Oh. gitu. Wow, Ya ribet berarti ya. jadi ya Kayak ada kerjaan pusing ya. desain grafis ya, kebutuhan akademik ya, dan juga ada kerjaan tambahan dari dosen gitu. Tapi nggak apa-apa, jadi aku suka Oke. gitu karena orangnya emang produktif. Oh iya. Wow, keren sih itu. Mm-mm. Gak kebayang sih kalau aku udah kerja terus di kuliahan banyak tugas gitu ya. Ditambah lagi dosen, pusing deh gitu Ya, ya. jadi emang kayak nggak bisa semua orang lakuin sih gitu. Tetap Benar-benar. ya aku pun waktu di awal-awal juga agak-agak kesulitan gitu kan Hmm. ngatur prioritasnya gitu. Jadi ya itu maksudnya sampai di titik ini tuh memang kayak mungkin berat bagi beberapa orang gitu kan ngerjain beberapa Iya betul. kesibukan Gak semua orang sekaligus bisa gitu. sih. Ya gitu. Kalau misalnya tadi asisten dosen gitu Mm-mm. ya, mana di Polban gitu Ya, kan. Pasti ada dong kayak eh alasan kenapa kakak dijadiin asisten dosen gitu. oke. Gimana Mm. bisa dijadiin asisten dosen? Apa kakak caper kah? Enggak, Apa gimana? aduh, enggak. Kan banyak yang gitu ya. Enggak, jadi awalnya ya tentunya bukan caper ya gitu. Jadi kan aku tuh dari jurusan manajemen pemasaran gitu. Jadi waktu itu Hmm. tuh ada tugas buat presentasiin suatu produk gitu. Hmm. Nah aku tuh presentasiin produk aku sendiri gitu, jasa desain grafis Oh. gitu. Jadi waktu itu tuh presentasi di depan dosen, Hmm. ya aku ya menawarkan apa ya, ngejelasin produk aku, apa yang aku bisa Iya ya. lakukan gitu di dunia desain grafis tuh. Hmm. Dan akhirnya si dosen itu tertarik gitu kan, langsung nelpon aku, Farhan bisa desain logo nggak gitu kan. Oh. Jadi ya udah dari situ sih awalnya. Jadi bukan karena caper, penjilat Iya gitu ya, kan. itu Jadi kan ya banyak ya. memang aku cari celah buat nunjukin value aku ini, apa yang Hmm. aku bisa gitu. Nah ini kan aku emang lagi tugas gitu kan, emang sesuai konteks gitu. Dan kebetulan ya dosennya tertarik sama desain aku gitu, jasa desain aku. Jadi tervalidasi sendiri lah ya Iya gitu. intinya. Jadi karena mungkin yang caper tuh nggak semuanya punya value kali Iya ya. betul. Tapi kan mungkin kalau misalnya sebatas itu doang, kalau misalnya kakak nggak punya apa ya istilahnya prinsip diri yang kuat gitu ya, Mm-mm. atau value-value lain selain desain grafis yang bagus, mungkin juga kan nggak nyampe sekarang jadi asisten dosennya gitu. Berarti mungkin ada sesuatu di dalam diri kakak yang memang dosen tuh kayak wah ini mahasiswa bagus gitu. Oke. Kayak mungkin prinsip sebagai mahasiswa kali ya. Kata kakak tuh harus kayak gimana sih gitu. Mm-mm. Jadi ya prinsip diri gitu ya Iya sebagai ya. mahasiswa. Aku tuh dicap sama dosen tuh ya rajin gitu ya, bisa diandelin gitu. Jadi mungkin prinsip aku tuh ya terkait waktu sih sebenarnya mah. Jadi aku tuh punya prinsip kalau waktu itu tuh hal yang paling berharga gitu. Selama kita punya waktu ya kita lakuin apa yang produktif gitu ya.
Kan aku tadi memprioritaskan kerjaan gitu Iya ya. dan aku ninggalin game gitu kan. Ninggalin nongkrong yang apa ya, nongkrong yang sekedar nongkrong gitu. Jadi kadang suka ngefilter ini mau ngapain, mau bahas apa Pengen yang gitu. berkualitas gitu ya Ya gitu. tongkrongannya Ya gitu ya. karena itu baik lagi ke tadi prioritas kalau waktu itu memang penting gitu. Jadi kalau misalkan nongkrong terus main, ya kan aku nggak ngerokok juga gitu kan. Uh, Iya, gak ngerokok. iya. Jadi kayak Keren. aku nongkrong ya ngapain gitu ngerokok enggak, main game enggak Iya gitu ya. kan. Jadi harus ada alasan kenapa eh, pada saat nongkrong itu penting gitu. Jadi nggak istilahnya jadi jatuhnya tuh nggak Gak buang-buang buang-buang waktu ya. waktu gitu. Oke. Tapi keren kakak gak ngerokok dari dulu. Gak pernah nyobain? Enggak. Oh sumpah. Iya. Keren sih. Jadi gak tertarik aja sih sebenarnya mah gitu. Jarang loh ya sekarang. Cowok lagi. Banyak lah. Cuman nggak ke expose Iya, aja mungkin, gitu. mungkin, Ada gitu. mungkin ya. Terus kayak orang-orang zaman sekarang tuh kan kebanyakan ya gitu ya, wasting time gitu. Iya. Kayak kuliah juga sekedar kuliah aja, Mm-mm. sekedar datang aja, absen aja, bahkan nitip absen gitu-gitu. Iya. Kan menurut kakak mungkin itu berbanding terbalik gitu ya sama prinsip kakak gitu. Mungkin hidup itu pilihannya. Mungkin ya mereka memilih buat having fun di usia muda. Ya aku nggak bisa gitu. Iya ya. Kalau aku sih kan ditekan kayak, aduh ini aku nggak boleh nih ngandelin ayah aku terus gitu kan. Ya. Ya itu tuh jadi tekanan buat aku buat terus produktif gitu. Ya mungkin mereka tuh eh mungkin nggak ada tekanan itu loh. Jadi karena Gen Z juga kan yang dimanjakan oleh segala hal gitu Iya kan ya. ya teknologi itu. Jadi ya mereka mungkin belum kepikiran untuk milih cara hidup aku gitu. Jadi orang yang produktif. Kayak mungkin merasa masih ada backup gitu ya. Iya Jadi ya gitu. udahlah, gue gini-gini masih ada orang tua yang biayain Mm-mm. gitu. Tapi Orang tua ya juga nggak apa-apa. kalau aku mikirnya sih kayak orang yang punya privilege itu belum tentu sukses apalagi kita yang nggak punya Iya apa-apa betul. gitu kan. Iya ya. Dia orang kaya pun orang yang ya ayahnya apa gitu belum tentu sukses gitu Iya. kan. Bisa jadi blunder kan kayak Mario Dande gitu kan. Dia itu Betul. udah enak itu malah blunder gitu kan. Hmm. Jadi ya menurut aku ya kita yang belum sukses aja harusnya bisa effort lebih gitu Iya kan. ya. Itu sih jadi ya intinya itu mungkin karena tekanan mereka belum menemukan titik beratnya jadi entah belum kepikiran buat kayak effort lebih atau Iya memang ya. udah kebiasaan juga bisa kan gitu udah terbiasa. Ada target terdekat gak sih lulus kuliah mau ngapain gitu? Mau kerja kah? Mau buka bisnis? Atau mau nikah? Mungkin Hmm, ada caranya nggak? jadi ya aku punya cita-cita ingin nikah muda ya gitu ya. Oh. Jadi ya itu mungkin goalsnya nikah muda. Terus aku juga punya how to-nya gimana caranya. Planning aku ya pengen buka usaha juga sih gitu. Ya planning tuh udah ada, cuman kayak ini aku nggak bisa nih misalkan sekarang jalanin bisnis dan ninggalin kuliah gitu kan. Kagok juga aku udah semester 7, selangkah lagi masa Iya ya. apa ya, masa teralihkan si kuliahnya gara-gara usaha yang mungkin belum pasti Iya juga kan gitu. betul. Ya ingin lulus dulu, udah lulus ya pengen coba bisnis dulu, yang mumpung masih muda gitu kan. Iya Ya betul. karena kalau udah berkeluarga gitu kan cukup susah juga, mungkin ada tanggungan anak istri gitu ya. Jadi ya mungkin mumpung sebelum nikah ya pengen coba dulu usaha gitu. Ya karena aku dulu juga udah pernah coba usaha kan gitu jualan burger. Tapi ya itu karena di Politeknik tuh Keteteran ya. ya lebih sibuk, lebih sibuk daripada universitas. Jadi waktu itu tuh aku tuh pernah coba usaha jualan burger sambil desain juga, sambil kuliah kan itu tuh, waduh berat banget gitu Iya. kan. Dan ya karena punya skala prioritas juga ya udah akhirnya bisnisnya ditutup dulu gitu. Berarti kakak tuh orangnya ini ya, melihat segala sesuatu itu ke depan gitu, kayak gak pernah apa ya, istilahnya tuh apa yang kakak lakukan sekarang harus membuahkan hasil di
kemudian hari gitu ya. Iya, benar-benar, Ya. benar sekali. Jadi karena itu balik lagi ke yang tadi ya, karena ada tekanan, tekanan yang bisa jadi motivasi gitu buat aku ya. Tekanannya itu yang tadi aku udah Hmm. cerita dari ekonomi keluarga, karena adanya tekanan, kemudian otomatis prinsip diri tuh kebentuk gini. Jadi, oh ya aku ini gak boleh buang-buang Ya. waktu gitu. Aku harus Udah bukan waktunya ya effort untuk lebih. having fun gitu Dan ya. otomatis dari prinsip diri itu tuh jadi kayak kebiasaan gitu ya. Jadi udah terbiasa kayak gini gitu. Kayak udah nggak bisa gitu malas-malasan tuh. Jadi asa ada yang kurang gitu kan Iya, kalau ya. aduh aku ngapain hari ini gitu kan. Jadi asa aneh gitu kalau Hmm. aku males-malesan gitu. Karena kan justru banyak orang yang memilih untuk ya udah malas-malasan aja mumpung masih muda juga gitu. Ya, ya itu pilihan Justru sih. ya sih Jadi pilihannya. udah mereka kayak gitu, aku kayak gini gitu. Nah itu gimana saran untuk orang-orang yang seperti itu? Apakah kakak punya pesan-pesan gitu untuk viewers juga untuk belajar Oke. bersama kakak gitu? Mungkin karena aku juga ya masih mahasiswa lah ya gitu, Ya. belum sukses wah Hmm. gimananya. Ya aku mungkin bakal ngasih saran ya buat sesama ini ya, selevel ya Ya. yang Seumuran masih kita mahasiswa ya. aja ya. Jadi ingat kalau eh, kita tuh nggak akan selalu bisa ngandelin orang tua gitu. Hmm. Hidup tuh pasti akan selalu nuntut kita buat bergerak gitu kan, buat produktif. Hmm. Mungkin kalau buat caranya ya itu tergantung kemampuan dan passion masing-masing sih. Ya Mungkin ya. ada yang suka yang jurusan komunikasi mungkin bisa jadi MC gitu. Hmm. Terus bisa nulis skrip copywriter gitu. Ya ya. Yang jurusan agrikultur bisa coba belajar tanam Ya ya. menanam gitu. Hmm. Dan Sesuaikan pasti ya. ya karena kita mahasiswa kan kita punya skill masing-masing kan gitu. Ya buat Betul. caranya kalian bisa atur sesuai kapasitas masing-masing gitu kan. Harus selalu tambah ilmu juga, belajar. Terus prinsip yang harus ditekenin bahwa kalau hidup ini memang bakal selalu menuntut kita buat bergerak gitu kan. Buat menghasilkan sesuatu, terus ya waktu juga nggak bisa dibeli gitu kan. Waktu itu berharga sama ya tadi suatu saat orang tua kita bakal pensiun gitu. Hmm. Ya itu sih Ya ya gitu ya. dari aku mahasiswa. Karena sama sih aku juga masih sedikit sering males-malesan. Ya nggak ya Jadi udah. kayak masih berproses untuk bisa kayak kakak yang punya prinsip gak, gue gak boleh males-malesan, gue harus bergerak Hmm, gitu-gitu ya. Bahkan kakak sampai nyaman untuk bekerja dan sampai kalau gak ada kerjaan pun kakak, duh gue diem aja ngapain gitu ya. ya. Jadi ya buat yang masih berproses ya nggak apa-apa. Hmm. Aku juga dulu sama berproses gitu. Ya itu memang proses itu wajar dan pasti terjadi gitu. Dari yang tadinya malas-malasan buat ke produktif itu memang cukup susah juga gitu. Tapi yang harus kita selalu ingat gitu. Ya hidup ini tuh berat gitu ke depan gitu. Ya. Jadi entah kapan kalian harus memutuskan buat produktif gitu ya. Ya. Dan gak bisa malas-malasan terus. Takutnya sudah terlambat ya, Ya kalau udah terlambat. usia udah bukan usia produktif gitu ya. Wah Apalagi itu kan susah sih. loker sekarang maksimal 25. Ya Ya gila kalau ya. udah sampai titik itu Wah ya ini jadi ya. misalkan kalian nggak mau punya prinsip itu dan memutuskan udah malas-malasan aja ya suatu saat pasti kalian bakal kesulitan gitu. Iya ya. Oke, mungkin udah segitu aja sih sharing-sharing kita di Learning with Gina sesi hari ini. Terima kasih banyak. Tadi katanya aku tuh ini banget ngena banget kalau hidup itu terus-terusan memaksa kita untuk bergerak gitu ya. Iya, Jadi jangan mau kita kalah sama waktu gitu ya. betul. Waktu terus berjalan, kalau kita nggak berjalan ya gimana gitu kan. Kita bakal tergerus terus gitu mungkin ya. Quotes-nya hari ini. Iya. Oke, mungkin sekian aja yang dapat kita berdua sampaikan gitu ke kalian viewers di sana. Dadah. Dadah.